Welcome to Life Lab Podcast. Pada episode ini, aku, Bapak Ferin Wijasma, akan membahas tentang sejarah politik berupa demokrasi. Kita tidak akan membahas demokrasi pada masa ini, namun kita akan membahas demokrasi pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kira-kira ada yang tahu nggak demokrasi apa itu? Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja ya narasumbernya. Silakan datang, Kak. Hai, Kak. Hai. Kalau boleh tahu nih, kan ada pepatah tuh yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, silakan perkenalkan diri, Kak. Oke, jadi perkenalkan aku Dia Alfatira sebagai narasumber pada podcast kali ini. Dan kalau sudah kenal aku, jangan ditinggal ya. Oh ya, Kak Dia. Demokrasi terakhir yang dipimpin oleh Presiden Soekarno itu apa ya, Kak? Oh, untuk itu adalah demokrasi terpimpin atau biasa kita sebut dengan Orde Lama. Nah, kalau gitu lebih rincinya nih, demokrasi terpimpin itu apa sih? Jadi gini, demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem demokrasi di mana semua pemikiran dan juga keputusan berpusat pada pemimpinnya. Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu, apa yang membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk berganti ke demokrasi terpimpin ini, Kak? Jadi gini, demokrasi terpimpin itu diawali dengan adanya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, latar belakang Dekret Presiden ini adalah yang pertama, UUDS 1950 itu tidak cocok dengan warga Indonesia atau bangsa Indonesia. Terus yang kedua yaitu kegagalan konstituante untuk membangun UUD baru atau membentuk UUD baru. Terus yang ketiga itu adalah pemberontakan dari berbagai daerah di Indonesia ini. Terus yang keempat adalah konflik antar partai dan juga perbedaan pendapat partai dalam parlemen. Oh, ngomong-ngomong nih, Kak, Kakak kan tadi menyinggung nih tentang Dekret Presiden. Yeah. Nah, apa sih, Kak, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut? Jadi, Dekret Presiden itu mempunyai 3 pokok. Yang pertama yaitu pembubaran Dewan Konstituante atau dewan yang dipilih pada pemilu 1955. Terus yang kedua yaitu ada berlakunya UUD 1945, itu berlakunya kembali gitu, seperti mengganti UUDS tadi yang gagal. Terus sama yang terakhir itu pembentukan MPRS dan DPAS, itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan juga Dewan Perwakilan Agung Sementara. Oh gitu ya, Kak. Waktu pemindahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin tersebut, bagaimana sih, Kak, reaksi masyarakat Indonesia? Jadi reaksi awal masyarakat Indonesia tuh sangat disambut baik nih oleh masyarakat karena masyarakat kan tidak cocok dengan demokrasi sebelumnya yaitu demokrasi liberal. Nah, terus yang kedua, selain itu Mahkamah Agung juga mendukung dan membenarkan adanya Dekret Presiden ini. Terus yang ketiga, selain Mahkamah Agung ada juga Ketua Staf Angkatan Darat memerintahkan TNI Angkatan Darat untuk melindungi jalannya Dekret Presiden ini. Tidak hanya itu juga, ada DPR tahun 1955 yang pada tanggal 29 Juli 1959 menyatakan kesediaannya untuk melakukan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, kira-kira seperti itu ya, Kak. Reaksi masyarakat itu antusias gitu ya? Iya, bener banget. Mereka tuh sangat antusias, sangat benar mau untuk adanya demokrasi terpimpin ini. Oh, kurang lebih seperti itu ya, Kak ya. Kalau gitu, aku kepo nih. Gimana sih, Kak, jalannya demokrasi terpimpin ini? Apakah lancar atau ada hambatan seperti itu? Jadi, pada tanggal 6 Juli 1959 atau sehari setelah dikeluarkannya Dekret Presiden, Perdana Menteri Juanda itu menemui Soekarno untuk memindahkan kabinetnya kepada Soekarno, sehingga kabinet karya dari Perdana Menteri Juanda itu diberikan kepada Soekarno. Akhirnya Soekarno memimpin kabinet yang baru dengan panggilan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ya. Dan itu juga diwakili dan juga Soekarno itu memiliki wakil yang berupa Dr. Leina dan juga Subandrio. Subandrio, maaf. Oh iya, Subandrio. Oke. Oh ya nih, Kak, aku mau nanya nih ya. Jadi apa ada peraturan-peraturan yang baru dalam berlangsungnya demokrasi terpimpin itu? Jelas, tentunya ada ya. Di dalam setiap sistem demokrasi yang baru pasti ada juga peraturan baru yang mengikutinya. Nah, peraturan pertama yang dicetuskan yaitu adalah Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1959. Nah, peraturan ini itu diresmikan pada tanggal 22 Juli 1959 dengan dibentuk secara resmi DPAS. Kan tahu sendiri kan, DPAS tadi apa? Dewan Perwakilan Agung Sementara. Nah, DPAS ini tuh diketuai sendiri juga oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Ruslan Abdul Ghani. Nah, pada tanggal 17 Agustus tahun 59, nah itu pada kemerdekaan RI, Soekarno atau Presiden Soekarno itu mendefinisikan demokrasi terpimpin dengan judul penemuan kembali revolusi kita. Nah,
penemuan tadi, judul penemuan kembali revolusi kita tadi itu dibahas dalam sidang DPAS, sehingga dasar pidato tadi itu dijadikan GBHN atau garis besar haluan negara dengan menjadi manifesto politik atau manuver. Oh gitu. Oke nih Kak, selain itu apa ada peraturan lainnya? Tentunya ada peraturan lain yang juga ikut muncul dalam demokrasi terpilih, yaitu peraturan presiden nomor 2 tahun 1959. Nah, peraturan itu diresmikan pada tanggal 31 Desember 1959, yaitu dibentuknya MPRS. Dan MPRS ini sendiri itu diwakili oleh Khairul Saleh. Nah, Oke. Keputusan Soekarno tersebut apakah diterima oleh masyarakat luas? mesti setiap keputusan ada pro dan kontra ya. Jadi ada yang kontra dengan Soekarno, yaitu ketua DPR yang DPR hasil pemilu 1955 yang diketuai oleh Sartono berkonflik dengan Soekarno, sehingga pada tanggal 5 Maret 1960 DPR itu menolak ajuan RAPN, sehingga penolakan tersebut membuat Soekarno membubarkan DPR dan mengganti dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat, GR-nya Gotong Royong. Nah, DPR GR ini itu dipilih langsung oleh Soekarno. Jadi benar-benar keputusan Soekarno. Jadi tanpa ada campur tangan masyarakat atau gimana. Pure dari Soekarno ya Kak? Iya. DPR tadi kan diganti dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Iya. Nah, DPR GR ini tuh dipilih langsung oleh Presiden Soekarno dengan pertimbangan 5 golongan. Nah, apa itu Kak 5 golongan itu? 5 golongan itu nasionalis, Islam, komunis, Katolik Kristen, dan golongan fungsional. Nah, 5 golongan ini tuh sesuai dengan ideologi Soekarno, yaitu nasakom, nasionalis, agamis, dan juga komunis. Oh gitu ya Kak. Ya, DPR hasil pemilu 1955 itu ketika dibubarkan ada yang tidak setuju nggak sih? Ya, ada yaitu tokoh dari NU yang berupa Kiai Haji Wahab Kasbullah dan juga Aam. Dia tuh menolak kerjasama dengan PKI. Terus ini juga dinyatakan oleh Mr. Sartono dan juga Mr. Ishak yang mengatakan bahwa Partai Nasional Indonesia yang menduduki DPR GR itu sudah tidak ada. Nah, maka dari itu terjadi pemberontakan. Terus Partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPSI, dan PSI itu membuat suatu komunitas seperti komunitas itu loh Kak, dengan nama Liga Demokrasi. Namun Liga Demokrasi ini tidak bertahan lama karena dibubarkan oleh Soekarno akibat pemberontakan tersebut. Nah, setelah adanya pemberontakan tersebut, maka Soekarno menyatukan beberapa dewan-dewan legislatif itu menyatukan DPA, MPRS, DPR GR, MA, dan Dewa Perancang Nasional. Nah Kak, demokrasi terpimpin itu kan juga mengalami kegagalan ya. Nah, apa sih penyimpangan atau penyebab demokrasi terpimpin itu yang membuat bubar gitu? Oke. Demokrasi terpimpin itu mengalami beberapa penyimpangan. Yang pertama salah satunya yaitu GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945, terus pengangkatan Presiden Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup, dan juga yang terakhir itu masalah ekonomi, yaitu pengeluaran besar-besaran sehingga terjadinya inflasi dan lain sebagainya, dan utang negara bertambah, pendapatan defisit dan lain sebagainya. Nah, Wakil Presiden Soekarno yaitu Bapak Muhammad Hatta juga menyampaikan kritik dalam bukunya dengan judul Demokrasi Kita, yang intinya yaitu menyampaikan ketidaksetujuannya atas demokrasi terpimpin Soekarno. Gitu ya Kak. Nah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dalam podcast kali ini ya Kak. Nggak terasa juga nih waktu kita sudah di penghujung podcast. Sedih. Nah, terima kasih nih lama-lama untuk Kak Dia karena sudah menyampaikan informasi ya untuk dalam episode ini, yaitu demokrasi terpimpin ya Kak. Sama-sama juga, aku juga makasih udah bisa diundang dan diberi kesempatan buat hadir untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Semoga ilmu yang Kakak berikan bermanfaat bagi kita semua juga. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. See you.